Code Blue yang tengah menjadi bulan-bulanan netizen yang budiman imbas dugaan pemerasan kembali diterpa isu tidak sedap. Code Blue diduga memanfaatkan review buruk lapis legit Cimehong untuk menjual produk serupa yaitu Tokyo lapis legit. Hal ini diunggah oleh sosok TikToker Miss Bong dari sejumlah komentar yang didapatnya dari para followers. Banyak hal senada diduga terjadi sebelum Code Blue menjual kue channel buatannya secara online melalui media sosial. Dalam salah satu keterangan yang masuk lewat pesan pribadi Miss Bong, seorang netizen yang budiman menyebut Code Blue mereview buruk channel sebuah toko pastry di Bali. Disebutkan akibat review buruk Code Blue, pihak toko harus melakukan klarifikasi. Menurut Miss Bong, pastry ini bukan merek dagang legendaris dan sudah ada sejak lama, namun memiliki potensi. Miss Bong pun menyebut jika owner toko pastry itu sebelumnya pernah bekerja di hotel, lalu membuka usaha dengan uang tabungannya. Tabiat asli Code Blue yang kerap meramaikan industri kuliner ini kabarnya sudah terkenal di kalangan pegiat bisnis F&B. Bahkan di beberapa kasus restoran all you can eat, Code Blue disebut tidak berlaku sopan. Ini kita lagi ngebahas Cimehong dan Code Blue. Cimehong itu adalah seorang janda pekerja keras yang dia sampai nangis dan sengaja dinilai 5/10 terus rame. Terus dijualan kue lapis yang sama. Terus juga ada satu lagi nih di Bali, pastry. Miss ini tau pastry ini dari beberapa tahun yang lalu. Dia bukan pastry yang sudah tua berumur gitu, dan tapi dia adalah dikenal sebagai pastry chef yang punya potensi. Miss tahu ini karena Miss dengar langsung dari salah satu hotel yang dia pernah kerja, dan hotelnya tuh kehilangan waktu dia keluar dan dia bikin pastry sendiri. Jadi Miss tahu dia buka pastry itu dari uang tabungannya, dan kalian bayangin gitu ya, dituduh ada paku terus dijualan barangnya sama setelah konten itu naik gitu loh. Dan Miss itu sekarang kenal orang dari dunia F&B itu lumayan banyak, dan ternyata memang reputasi dia sebelum dia ada di sosmed pun udah begitu, suka meramaikan kayak buffet udah mau tutup gitu ya, all you can eat udah mau tutup, 10 menit lagi udah beberes dia datang, dia ngontenin, dia marah-marah bilang gimana ini gitu loh, padahal itu udah mau tutup. Dan dia sudah dikenal memang sering keliling begitu, nyari-nyari. Nah sekarang kita tuh manusia makan sehari 3 kali, ya ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Menurut Miss ya, dia itu harus mandi kembang 7 rupa. Karena sial amat setiap kali dia makan ketemu macam-macam, yang kecoa lah, yang paku lah, yang piringnya ada cuil dikit lah. Lu sial amat men. Miss pengen ngajakin kalian mundur sedikit nih. Kalian ingat gak dia pernah ngontenin Union Group? Ya, Union itu one of my favorite restaurant. Makanannya enak, bersih, dan ya enak aja gitu loh, harganya juga oke in my opinion. Nah dia pesan mushroom truffle soup, Miss ingat banget tuh, dan gak sesuai dengan harapannya dia karena truffle-nya itu ya truffle oil gitu. Dia tuh berharap pakai truffle asli, padahal harganya cuma berapa gitu kan. Dan dia marah-marahin masnya, dibilang kalau lu nggak bisa masak truffle soup, ya udah lu masak aja soto. Kayak sombong sekali Anda gitu loh, sombong sekali gitu loh. Terus dia ngajarin masnya gitu kan how to make truffle soup dan lain-lain diceramahin. Itu tau gak yang punya siapa? Andika Maxi gitu loh. Lu mau ngajarin Andika Maxi gitu kayak Terus ada satu konten lagi dia up, itu adalah sebuah toko donat di Jepang. Yang kita itu kalau kalian udah pernah ke Jepang, kalian tahu di Jepang itu kalian nggak boleh sembarangan konten. Kalau toko itu belum buka, kalian nggak boleh masuk. Nggak kayak di Indonesia, toko belum buka, kalian bisa masuk pun nggak apa-apa nunggu. Dan di Jepang tuh nggak boleh. Di beberapa negara juga nggak boleh. Ya udah dia mau masuk, dia nggak dikasih masuk, dia marah-marah, dia hakyu gitu-gitu, dia marah-marah, bentak-bentak. Dan oh my god, lu ke negara orang, lu punya duit ke negara orang, tapi lu nggak tahu aturan yang berlaku gitu. I just don't like it sih dengan cara mainnya dia. I think it's very rude, ignorant, dan sudah berlebihan. Padahal di Jepang itu ya, kalau kalian tuh sopan enough, mereka tuh pasti ngebantu kalian. Sumimasen, my wife is pregnant, can you let her sit and wait inside gitu loh. Dan nggak langsung petatang-petatang, I want to wait inside, kayak gitu loh. Attitude dijaga gitu loh. Nggak semua orang itu mendewakan kamu, walaupun kamu tuh punya followers gitu banyak. Dan oke, lu punya followers banyak di Indonesia, lu dibelain, tapi belum tentu semua orang itu kenal kamu dan tahu kamu. I mean, dia tahu pun dia belum tentu suka sama kamu gitu loh. Jadi cobalah
touch the grass sekarang. Tapi in my opinion, character is character. I don't think itu dia akan berubah, ya memang karakternya dia begitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, jadi waktu itu si Code Blue ini mendapatkan informasi guys, kalau ada kiriman paket ke panti asuhan Pondok Sibonsel, ya, which is paket makanan itu tuh udah basi, expired ya, expired. Nah, ternyata yang ngasih informasi ke si Code Blue itu adalah mantan karyawannya yang korupsi akhirnya dipecat. Nah, si Code Blue tanpa ada cross-check akhirnya meng-apply itu di sosial media. Ya, meng-up itu sosial media, dan alhasil pihak dari CT tersebut yang dirugikan itu menghubungi si Code Blue, dan si Code Blue itu yang mengatakan bahwa ya seperti yang konsultan fee gitulah, untuk ada konsultan fee, dan yang men-take down video itu gue juga kurang ada nominalnya apa enggak gitu ya, men-take down video itu. Yang jelas dia menyebutkan mengenai konsultan fee antara 350 juta sampai 600 juta gitu. Dan ternyata itu beritanya adalah berita bohong yang dikerjain oleh mantan karyawannya si CT tersebut. Jadi karena hal ini makanya pihak CT itu sangat-sangat dirugikan guys. Jadi kasus ini udah dilaporkan ke polisi ya, yang gua dengar seperti itu. Kode biru yang lagi blunder. Sebelumnya gue tahu nama si Kode biru itu saat dulu dia ada masalah sama Omay Farida Nurhan. Tapi dari saat itu sampai detik ini, gue nggak pernah membuat pendapat melalui video. Gue lebih cenderung ke diam dan memperhatikan. Karena lagi-lagi yang bekerja dan berfungsi di diri gue itu adalah intuisi dan feeling gue. Yang kalian tahu semua, kalau udah berhubungan dengan intuisi dan feeling, itu adalah hal yang nggak bisa dibuktikan secara rasional dan empiris. Salah satu hal yang bisa memberikan pembuktian adalah seiring berjalannya waktu. Dari saat itu sampai detik ini, gue yang nggak mengetahui latar belakang si Kode biru, intuisi dan feeling gue itu mendeskripsikan, ya gue nggak respect aja sama itu orang. Gue ngerasa auranya hitam, auranya gelap, nggak ada positif-positifnya, sangat negatif, nggak orang baik. Dan damn, lagi-lagi sekarang terbukti. Kalau dari sudut pandang gue pribadi untuk masalah yang sekarang, nah ini baru yang namanya pemerasan. Karena dari awal pun kemunculannya udah aneh. Dia muncul sebagai sosok reviewer misterius yang bahkan kalau bukan karena Omay Farida Nurhan, kita nggak bakal tahu bentuk rupanya dia. Ya mungkin diduga kenapa dulu sebagai food reviewer dia merahasiakan identitasnya. Ya mungkin salah satunya untuk tujuan-tujuan seperti kasus sekarang ini. Ini cuma dugaan ya, bukan menuduh. Kalau menurut sudut pandang kalian gimana? Coba yuk komen apakah ini bentuk pemerasan atau bukan. Dan gua pribadi nggak mengetahui ya apakah dia punya lisens atau enggak. Yang gua tahu selama ini dia adalah food reviewer. Kok tiba-tiba menjadi seorang konsultan yang meminta fee sampai ratusan juta. Dan gua ada sedikit pesan untuk pemilik toko rotinya. Mantan karyawannya itu yang sangat bermasalah dan problematik, yang membuat masalah ini muncul, bawa dia ke jalur hukum. Ya biar kapok orang kayak begitu. Hal-hal seperti itu udah merugikan loh, udah mencemarkan nama baik. Soal Code Blue yang diduga melakukan pemerasan kepada pelaku usaha UMKM. Jujur yang ngikutin konten-konten review makanan dari food vlogger itu, karena jujur secara pribadi gue nggak suka lihat cara mereka makan tuh kayak yang dipotek gede-gede terus dimakan langsung banyak-banyak gitu. Kayak nanti gue mikir sisanya itu yang mereka makan bakal dikemanain gitu. Tapi bukan itu sih POV-nya. Gue cuman mau komentar sedikit soal cara dia klarifikasi sama minta maaf. Kemarin kan dia udah minta maaf tuh bikin video, cuman dia pakai kacamata terus gestur dia tuh kayak yang ya udahlah, yang penting gue udah bikin video yang minta maaf. Di video tadi dia bilang kalau itu tuh buat edukasi masyarakat sama pengusaha, dan dia juga minta dibantu supaya ada keseimbangan sosial kalau ada pengusaha yang nakal. Padahal kalau menurut gue di sini tuh yang nakal justru bukan pengusaha tapi dari pihak food vlogger, yaitu dari dia. Sering kali gue lihat di berita kalau dia itu habis review makanan suka nemu yang aneh-aneh, nemu kecoa, nemu lalat, nemu rambut, nemu paku. Dan kejadian itu nggak cuman sekali, nggak cuman di satu tempat,
tapi seringkali di banyak tempat. Entah ini yang salah memang benar dari pihak restonya atau mungkin karena dia aja yang sial gitu, karena setiap makan pasti nemu yang aneh-aneh. Saran gue nih, abis review makanan, kalau emang nemu hal-hal yang aneh pada saat itu juga langsung aja konfirmasi ke pihak resto. Jangan disimpan, dibikin video terus diposting. Justru hal ini bisa bikin rusak nama UMKM, dijatuhin usaha orang. Nggak tahu gimana perjuangan orang itu bangun usaha dari nol sampai dia punya nama. Jangan karena ngelihat dia udah punya nama, dia udah punya tempat, dia punya banyak pekerja, terus kita berpikir kalau itu bisa jadi lahan uang buat kita. Apalagi lu juga punya usaha yang sama di bidang itu. Jangan berusaha naikin brand kamu tapi kamu ngejatuhin brand orang lain. Ya. Kalian tahu kan kasus Kode Blue yang lagi viral sekarang? Dulu dia itu nge-review makanan orang itu dengan sebaik-baiknya atau dengan sejujur-jujurnya. Tapi makin kesini dan kesini diduga dia menyalahgunakan reviewnya itu buat hal-hal yang menyimpang, atau diduga dia melakukan pemerasan. Nah sekarang brand owner ini berteriak dan bahkan melaporkan Kode Blue ini ke Polda Metro Jaya. Dan banyak mereka yang sekarang yang tidak mau lagi direview oleh Kode Blue, atau Kode Blue sudah jelek lah namanya gitu. Kasusnya ini berawal dari brand CT. Ini ya gue jelasin secara singkat aja ya. Yang mana menurut Kode Blue ini bahwa brand CT ini menyumbangkan brandnya itu ke panti asuhan, yang mana yang disumbangkannya itu sudah expire atau sudah tidak layak untuk digunakan atau dimakan. Nah, Kode Blue ini cuk dia dengan nama besarnya, dengan bangganya dia nge-up kasus ini dan memviralkan kasus ini. Dan cuk brand CT ini melakukan investasi bahwa apakah benar atau tidaknya informasi tersebut. Dan brand CT ini menghubungi Kode Blue dan diduga Kode Blue meminta uang untuk memperbaiki namanya ini. Nama dari brand CT ini yang udah rusak gitu. Brand CT ini nggak mau bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak adanya atau tidak benar. Dan fakta yang sesungguhnya bahwa brand CT ini adalah benar. Dia tidak menyalahgunakan atau melakukan pengiriman barang atau memberikan barang yang tidak layak kepada panti asuhan tersebut. Dan Kode Blue ini salah dan dia melakukan permintaan maaf kepada brand CT. Dan kasus ini sudah viral karena udah ada pelaporan polisi, dan orang-orang yang direview oleh Kode Blue ini berteriak atau up semua video-video mereka kayak Cimehong. Dan menurut gue apa yang dilakukan oleh brand-brand ini untuk pelaporan Kode Blue ini sangat tepat. Biar apa? Biar tidak ada reviewer makanan yang atau food vlogger yang seenaknya untuk nge-review barang-barang orang jelek. Orang udah mulai dari nol, terus cuk lo ngejatuhin brand orang sejatuh-jatuhnya. Semangat.